rekan peserta. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam acara peluncuran dan bedah buku Negara Hukum dan Demokrasi. Hari ini, Sabtu 24 Juli 2021 secara daring. Acara ini merupakan acara yang diselenggarakan atas kerjasama Intrans Publishing Setara Press dengan Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pemerintahan yang disponsori oleh Kalimat Rusok. Rekan-rekan yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu Prakata yang akan disampaikan oleh penerbit Intrans Publishing. Ada yang mewakili, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat, rekan-rekan dari mahasiswa, kemudian Bapak Ibu dosen, kemudian panitia penyelenggara. Mohon izin Bapak Ibu, Bapak penulis, Bapak Dr. Yudi, pemantik yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Sofyan. Saya kebetulan editor di Intrans Publishing. Dan pada naskah Negara Hukum dan Demokrasi ini juga kebetulan saya yang mengeditori, kira-kira gitu, memoderasi beberapa isi dari naskah tersebut. Sebenarnya naskah yang berkaitan dengan negara hukum dan demokrasi ini agak cukup banyak ya kita temui di berbagai penerbit, dan hampir semua penerbit mempublikasi naskah yang sama, dan begitu banyak penulis yang juga memiliki konsentrasi yang sama untuk mempublikasikan naskah berkaitan dengan demokrasi dan hukum atau hukum dan demokrasi. Tapi dalam rangka apa kira-kira kita mengapresiasi beragam naskah negara hukum dan yang berkaitan negara hukum dan demokrasi, kira-kira dalam rangka untuk menyemarakkan kajian-kajian mengenai demokrasi dan menyemarakkan kembali bahwa negara kita sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 Pasal 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum, pemerintahan Indonesia dan negara hukum. Untuk menyemarakkan dua hal itu, menyemarakkan tentang kajian-kajian tentang demokrasi dan kajian-kajian tentang marwah daripada Indonesia sebagai negara hukum. Dalam buku ini kira-kira ada dua narasi yang selalu diulang oleh penulis yang kira-kira mesti menjadi reminder gitu atau disclaimer bagi para pembaca sebelum mengulas begitu dalam dari kajian ini. Sekalipun kajian ini sebenarnya disusun berdasarkan rangkaian mata kuliah, tapi at least senyampang kajiannya memiliki relevansi terhadap konteks Indonesia hari ini, saya pikir itu menarik. Ada dua hal. Yang pertama yang perlu di disclaimer oleh pembaca sebelum membaca buku ini lebih dalam, yang ditulis oleh Bapak Dr. Yudi. Pertama tentang terkait pentingnya mengulas kembali, pentingnya mengkaji kembali apa itu kedaulatan rakyat, terkait itu. Apa itu kedaulatan rakyat? Kemudian apa itu negara hukum? Ada dua hal. Yang pertama itu apa itu kedaulatan rakyat, kemudian apa itu negara hukum. Nah, dari konteks apa itu kedaulatan rakyat, misalkan penulis itu, saya masih ingat satu penulis satu kajian yang didapatkan oleh penulis terkait dengan kedaulatan rakyat itu apa, peralihan kekuasaan dari daulat tuan menjadi daulat rakyat. Nah, itu menjadi satu disclaimer untuk menjadi bahan diskusi ke depan terkait isi buku ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya juga ingin mengundang kepada Bapak Ibu dosen untuk mensemarakkan kajian-kajian berkaitan dengan kajian-kajian ilmiah populer untuk dipublikasikan, ataupun hasil-hasil penelitian untuk dipublikasikan bersama penerbit kami, penerbit Intrans Publishing. Jika naskah itu berkaitan dengan naskah hukum, maka akan dimasukkan ke lini Setara Press. Begitu. Saya pikir sudah tidak asing lagi lini Setara Press dan Intrans Publishing.
Begitu saja Ibu Moderator, Ibu Ayu Puspita. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada inti acara, yaitu peluncuran dan bedah buku. Pada sesi ini saya akan menyerahkan diskusi kita kepada moderator pada acara kali ini. Kepada Saudara Padang Wahyu Eka, dipersilahkan. Baik. Terima kasih Master of Ceremony Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati penulis buku Negara Hukum dan Demokrasi, Bapak Dr. Yudi Widagyo Harimurti SHMH. Kemudian Bapak pembedah buku kali ini yaitu Bapak Enci Muhammad Fauzan SHLLM. Yang saya hormati rekan pihak Intrans Publishing, Setara Press, dan Kalimetro Shop, dan serta yang saya hormati Bapak, Ibu, dan kawan-kawan peserta semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur bahwa berbahagia sekali pada pagi hari ini menjelang siang ya. Saya diberi amanah untuk menjadi moderator pada kesempatan acara peluncuran dan bedah buku Negara Hukum dan Demokrasi yang ditulis oleh Bapak Dr. Yudi Widagyo Harimurti SHMH. Acara kali ini diselenggarakan oleh pihak Intrans Publishing, Setara Press, dan HMK Pemerintahan, FHUTM, yang disponsori oleh Kalimetro Shop. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Padang Wahyu Eka. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura dengan program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum. Saya selaku moderator akan memandu jalannya acara kali ini. Baik, telah hadir pada kesempatan kali ini yaitu penulis langsung dari buku Negara Hukum dan Demokrasi yaitu Bapak Dr. Yudi Widagyo Harimurti dan narasumber dari dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yaitu Bapak Enci Muhammad Fauzan. Beliau-beliau ini merupakan kebetulan yaitu dosen-dosen saya sendiri yang sering mengampu mata kuliah saya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dan beliau-beliau ini merupakan aktif di dalam bidang penulisan, sehingga telah banyak buku-buku yang telah beliau terbitkan dan berbagai jurnal yang telah dipublikasikan. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vintage dari kedua narasumber terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu narasumber pertama yaitu nama lengkap Dr. Yudi Widagyo Harimurti SHMH, agama Islam, tempat tanggal lahir Klaten 3 Juli 1964 dengan pangkat atau golongan pembina utama muda atau 4C dengan jabatan akademik lektor kepala hukum tata negara. Alamat rumah Jalan Telang Indah nomor 4, Jalan Telang Indah, Jalan Telang Indah 4, Blok H nomor 22, Kamal Bangkalan. Dengan email yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id. Terkait riwayat pendidikan, strata 1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, strata 2 ditempuh pada program Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya, dan strata 3 ditempuh di program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Kemudian riwayat pekerjaan dimulai dari 2001 hingga sekarang menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Serta keikutsertaan dalam organisasi sekarang ini aktif sebagai anggota Asosiasi Dosen HTN HAN Jawa Timur. Kemudian aktif di Himpunan Ahli HTN dan HAN Indonesia. Dan sekarang menjabat Ketua Harian di Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Universitas Trunojoyo Madura. Serta ada beberapa buku yang telah beliau tulis. Yang pertama yaitu Hukum Tata Negara dengan penerbit UTM Press tahun terbit 2012. Kemudian yang kedua Kelembagaan
dalam praktek ketatanegaraan Indonesia dengan penerbit Inteligensia Media tahun terbit 2019. Dan yang ketiga, Negara Hukum dan Demokrasi, Konsep dan Perkembangan Kontemporer dengan penerbit Setara Press tahun terbit 2020. Selanjutnya, saya akan membacakan kurikulum vintage dari narasumber yang kedua. Nama lengkap, Enci Muhammad Fauzan, SHLLM, dengan alamat Pondok Telang Asri, Blok E nomor 13, Kamal Madura, dengan pekerjaan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, konsentrasi HTN dan HAN. Untuk riwayat pendidikan, yaitu strata 1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, strata 2 ditempuh di Faculty of Law University Kebangsaan Malaysia, dan kini di strata ketiga sedang menempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dan beliau telah menulis beberapa buku yang telah dipublikasi, yang utama 1, Hukum Tata Negara Indonesia tahun terbit 2016 dengan penerbit Setara Press Malang. Yang kedua, Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia tahun terbit 2020 dengan penerbit Setara Press Malang. Baik, telah saya bacakan CV dari beliau-beliau. Selanjutnya telah saya baca bahwa saya sudah diberikan juga dari pihak penerbit, yaitu buku dari Pak Yudi. Memang setelah saya pahami dan baca, memang belum selesai, cuma sebagian besar telah saya baca berisikan materi-materi perkuliahan yang beliau berikan selama perkuliahan di program studi ilmu hukum strata 1 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dan perlu saya garis bawahi, memang telah banyak sekali buku yang mengupas tentang negara hukum dan demokrasi. Namun belum banyak juga yang memfokuskan untuk membahas dan menganalisis tentang perkembangannya di Indonesia. Untuk lebih lanjut dan lebih jelas akan dipaparkan langsung oleh penulis buku Negara Hukum dan Demokrasi kali ini. Kepada Bapak Yudi Widatyo Harimurti, mungkin ada waktu 25 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari buku Negara Hukum dan Demokrasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Padang selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ini, jam 10.23 ya. Saya biasanya berjemur ini. Waktunya berjemur, tapi karena harus mempresentasikan buku yang saya tulis, maka pada hari ini saya presentasikan. Yang kedua, kita masih menjalin silaturahmi walaupun secara virtual, baik kepada PT Intrans selaku penerbit, Mas Encik Muhammad Fauzan sebagai pembedah dan sekaligus kolega dan asisten saya di Fakultas Hukum Trunojoyo Madura, serta para mahasiswa AMK pemerintahan, khususnya para pengurus AMK pemerintahan yang hadir pada hari ini. Jadi, coba saya share ya. Keluar ya, gambar apa PPT-nya? Sudah. Sudah ya, oke. Jadi buku ini seperti yang disinggung oleh penerbit dan kemudian oleh Mas Padang, bahwa buku ini berasal dari materi kuliah Negara Hukum dan Demokrasi. Pada saat itu, pada saat dibukanya konsentrasi pemerintahan pada tahun 2006 itu membagi beberapa mata kuliah, akhirnya muncul mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi sebagai mata kuliah wajib di konsentrasi pemerintahan. Nah, yang menjadi gelitik saya pada waktu itu adalah bahwa negara hukum dan demokrasi pada waktu saya kuliah
itu adalah materi kuliah dari Hukum Tata Negara 3. Jadi pada saat saya kuliah itu ada hukum HTN 1, HTN 2, dan HTN 3. Nah, negara hukum dan demokrasi, kemudian kelembagaan negara, kemudian hukum perizinan dan sebagainya, itu merupakan bagian dari materi hukum Tata Negara 3. Nah, oleh karena itu juga didasarkan pada doktrin yang selama ini kalian pahami dan juga waktu itu saya pahami pada waktu kuliah S1, bahwa negara hukum itu cuma 2 kiblatnya. Kalau enggak Anglo-Saxon ya Eropa kontinental. Nah, padahal kemudian karena saya mendapat tugas untuk mengajar negara hukum dan demokrasi, maka akhirnya saya menelusuri ternyata ketemu 4 kiblat negara hukum, yaitu ada tambahan demokrasi Islam dan sosialis legality. Nah, lahirlah kemudian karena pertimbangan pemasaran dan sebagainya, maka judul bukunya menjadi Negara Hukum dan Demokrasi, Konsep dan Perkembangan Kontemporer. Jadi memang di dalam buku itu ada beberapa konsep negara hukum, juga demokrasi, dan bagaimana perkembangan yang ada di Indonesia. Kemudian karena buku itu membahas tentang materi-materi untuk kuliah, maka di dalam halaman 8 dan 9 itu sudah saya sampaikan ada 12 materi yang dibahas. Ada makna dan hakikat negara hukum, makna dan hakikat demokrasi, kemudian konsep negara hukum, elemen negara hukum, tata kelola pemerintahan dalam negara hukum, implementasi prinsip-prinsip negara hukum. Kemudian yang menarik, yang selalu menjadi perdebatan sampai sekarang adalah Islam dan demokrasi, kemudian demokrasi dan demokratisasi, kemudian prinsip dan parameter demokrasi, demokrasi deliberatif, itu demokrasi yang lagi ngetren, kemudian konstitusi demokratis, dan fase perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, kita menginjak kepada makna dan hakikat negara hukum. Yang di dalam buku itu sudah saya tulis di halaman 8 dan 9. Bahwa intinya adalah makna dan hakikat negara hukum dengan melihat beberapa pendapat para ahli, itu ada kepastian, kemudian ada ketertiban penyelenggaraan negara, dan rakyat dan pemerintahan tunduk pada hukum. Ini makna negara hukum. Kemudian hakikat negara hukum, itu negara tunduk pada hukum. Kenapa negara tunduk pada hukum? Kalau rakyat mesti aja tunduk pada hukum. Karena bayar pajak, bayar PBB, dan sebagainya itu kan sudah tunduk pada hukum. Tapi negara itu belum bisa kita ketahui kalau itu tunduk pada hukum kalau dia belum melaksanakan aturan-aturan hukum. Kemudian hakikat negara hukum yang kedua adalah negara diperintah oleh hukum, bukan oleh orang. Dan yang ketiga adalah hak rakyat dijamin dan kewajibannya dipenuhi. Jadi sebetulnya dengan melihat makna dan hakikat negara hukum ini ada check and balance antara pemerintahan dengan rakyat. Kemudian lanjut yang berikutnya adalah makna dan hakikat demokrasi. Makna dan hakikat demokrasi di buku itu sudah saya tulis, ada di tabel 1, kemudian juga ada di halaman 12 sampai halaman 13. Nah, makna demokrasi itu ada 2, setelah beberapa pendapat saya sarikan. Yang pertama adalah rakyat berhak untuk menentukan jalannya penyelenggaraan negara. Kemudian yang kedua, pelibatan rakyat dalam kebijakan negara. Artinya apa? Artinya pemerintah dalam menjalankan kebijakan itu harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Nah, kemudian hakikat demokrasi itu seperti yang tadi sudah disinggung dari Intrans, bahwa kekuasaan di tangan rakyat. Ini yang harus kita tetap pegang, bahwa hakikat demokrasi itu kekuasaan di tangan rakyat. Selama kekuasaan tidak di tangan rakyat, maka itu bukan merupakan demokrasi. Kemudian yang kedua, pemerintahan memperoleh pengakuan dan dukungan dari rakyat. Nah, ini penting ini. Jadi pemerintahan itu harus memperoleh pengakuan dan dukungan dari rakyat. Dan yang ketiga, ada kemungkinan demokrasi itu langsung pada saat itu, dan karena sekarang tidak mungkin, maka demokrasi tidak langsung. Nah, kita menginjak ke bagian dari negara hukum. Jadi di buku ini, kalau dalam perkuliahan, saya bagi 2.
sampai UTS itu negara hukum, kemudian sampai UAS, habis UTS ke UAS itu demokrasi. Tetapi nanti dalam perkembangannya mungkin akan berubah setelah ada buku ini akan ada berubah dalam pembelajaran. Artinya bahwa pertemuan hanya 2 sampai 3 4 kali, kemudian ada diskusi kelompok dengan materi-materi yang sudah ada di dalam buku. Dengan dikembangkan tentu saja oleh para mahasiswa. Nah, konsep negara hukum seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa kiblat pada waktu saya kuliah itu, bahkan juga waktu saya masih S2 itu masih 2, yaitu kalau nggak Reichsstaat, rule of law, Anglo-Saxon atau Eropa kontinental. Nah, kemudian setelah saya menemukan disertasi dan beberapa literatur, ternyata ada nomokrasi Islam. Jadi konsep negara hukum versi Islam. Nah, konsep negara hukum versi Islam itu ada 9 prinsip. Yang pertama adalah kekuasaan sebagai amanah. Ini yang selalu juga didengar oleh orang bangsa kita. Kekuasaan itu amanah, kekuasaan itu amanah. Jadi itu bahwa itu ternyata secara tidak langsung mengakui bahwa itu prinsip demokrasi Islam. Kemudian prinsip yang kedua adalah musyawarah. Jadi di dalam demokrasi Islam itu musyawarah yang diutamakan, yang ditonjolkan adalah musyawarah, bukan voting. Ya, bukan voting. Kalau yang ngetren sekarang ini kan voting. Kalau nggak voting, nggak afdol. Padahal kan justru konsep demokrasi Islam itu musyawarah. Dan sebetulnya kalau kita melihat, ini meloncat sedikit ke demokrasi, kalau kita melihat di sila keempat Pancasila itu juga tentang musyawarah. Kemudian ada prinsip keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian, nah ini yang tidak ada di negara hukum yang lain, kemudian kesejahteraan serta ketaatan rakyat. Nah, sementara konsep Reichsstaat yang ada di Eropa kontinental itu ada 2 konsep, 2 versi. Versinya F.G. Stahl dan Scheltema. Nah, F.G. Stahl itu ada 4 hal yang ada di dalam konsep negara hukum. Yang pertama adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, negara didasarkan pada teori trias politika. Yang ketiga, pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir adalah adanya peradilan administrasi negara. Kemudian Scheltema itu juga ada 4 unsurnya. Kepastian hukum, persamaan, demokrasi, serta pemerintahan yang melayani kepentingan umum. Nah, kemudian konsep yang ketiga itu adalah rule of law. Rule of law itu kan biasanya di negara-negara common law, Anglo-Saxon. Itu diperkenalkan oleh AVDG dengan penekanan pada 3 unsur. Yang pertama supremasi hukum, yang kedua persamaan di hadapan hukum, serta konstitusi didasarkan pada hak perorangan. Nah, yang terakhir, yang jarang kita ketemui, dan sedikit literatur yang ada di toko-toko, itu adalah sosialis legality. Konsep negara hukum sosialis legality ini memang dianut di negara-negara sosial komunis. Karena apa? Karena konsep ini menghendaki bahwa sosialisme itu menempatkan hukum di bawah sosialisme, bahkan hukum itu sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Sehingga di unsur negara hukum sosialis legality ada 3 unsur. Perwujudan sosialisme. Sosialisme itu kan sama rasa, sama rata, sama-sama dan yang lain, banyak yang lain. Kemudian tidak boleh ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu nggak ada itu karena sosialisme. Kemudian yang kedua, hukum sebagai alat politik di bawah ideologi sosial. Dan yang ketiga adalah pengutamakan kewajiban kepada negara daripada perlindungan hak asasi manusia. Yang berikutnya adalah elemen negara hukum. Elemen negara hukum itu merupakan elemen negara hukum itu di buku ini ada di halaman 37 sampai halaman 44 ya. Merupakan ciri khas dan syarat mutlak negara hukum. Hal itu sebetulnya elemen negara hukum itu berasal dari rumusan International Commission of Jurists. Jadi kalau para yang hadir pada
acara virtual hari ini kalau membaca literatur sudah banyak itu. International Convention of Jurists itu apa saja yang disampaikan. Yang pertama itu adalah asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, kemudian asas legalitas, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, dan kemudian asas konstitusional. Jadi sebetulnya asas-asas ini dalam sebagai elemen negara hukum, di konsep-konsep negara hukum yang 4 tadi itu sudah ada. Kemudian tata kelola pemerintahan dalam negara hukum, itu di halaman 46 sampai halaman 47. Jadi doktrin ini sebetulnya berasal dari ilmu manajemen modern. Jadi sebetulnya kan di ilmu hukum kita itu ada beberapa yang mengadop dari ilmu hukum, ilmu-ilmu yang lain. Contoh ini ya, good governance itu ternyata berangkat dari ilmu manajemen modern. Kemudian kalau APS alternatif penyelesaian sengketa itu kan juga berasal dari ilmu bisnis di Malaysia, di Amerika. Jadi sebetulnya beberapa ilmu itu diadop oleh ilmu hukum modern saat ini. Nah, ternyata good governance itu selain mensup di ilmu hukum juga di hukum tata negara. Nah, ini penting. Kenapa? Karena tadi sudah saya singgung bahwa pemerintah itu adalah melayani kepentingan rakyat. Nah, doktrin ini mengharuskan bahwa pemerintahan dikelola secara baik, benar, dan penuh integritas. Jadi sebetulnya hanya 3 hal pemerintahan itu dikatakan akan melayani rakyat jika dilakukan secara baik, benar, dan penuh integritas. Sementara elemen tata kelola pemerintahan yang baik itu ada keterbukaan, ada keadilan, ada akuntabilitas, ada responsibilitas, ada efektivitas, ada efisiensi, ada partisipasi publik, ada pendekatan konsensus, penegakan hukum, perlindungan yang sama, penghormatan terhadap prinsip etika, moralitas publik, visi yang strategis, kompetensi dari pengelola pemerintahan, dan yang terakhir pendekatan kesejahteraan rakyat. Nah, berikutnya di dalam buku saya membahas implementasi prinsip negara hukum. Nah, prinsip-prinsip negara hukum itu tentu saja yang 4 tadi, yang 4 konsep tadi, itu di halaman 48 sampai halaman 55. Artinya bahwa asas misalnya demokrasi Islam ada 9. Bagaimana mengimplementasikan 9 unsur itu. Kemudian Restat itu ada 4. Bagaimana mengimplementasikan 4 unsur itu dan sebagainya. Jadi ini hanya sekedar saya singgung sedikit. Jadi misalnya di demokrasi Islam, bagaimana mengimplementasikan prinsip musyawarah. Ternyata prinsip musyawarah itu salah satu implementasinya adalah dalam setiap mengambil keputusan, pemerintahan demokrasi Islam itu dengan prinsip musyawarah. Pada saat mengambil keputusan. Jadi keputusan tidak karepnya tibi ya, bukan karepnya sendiri, tapi bukan karena pejabat, tapi ada prinsip musyawarah yang dilakukan di sana. Kemudian yang di Restat, yang versinya skala tema, itu mengimplementasikan prinsip kepastian hukum. Misalnya legalitas, ya, legalitas. Barang siapa tidak dapat diancam sebelum ada aturan hukum yang berlaku, misalnya kan itu seperti itu. Kemudian ada undang-undang, jaminan undang-undang dapat dibuat, pengaturan HAM dalam undang-undang serta peradilan yang bebas. Kemudian Restat versinya FG Style. Itu contohnya adalah mengimplementasikan prinsip peradilan administrasi negara. Nah, dalam hal ini di negara Belanda itu rakyat dapat menuntut pemerintahnya jika ada indikasi pelanggaran HAM. Ya, ini implementasi Restat di Belanda. Jadi prinsip peradilan administrasi itu memang berjalan ketika pejabat, kalau dalam bahasa Londonnya itu undramatic overhead, ya, melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kemudian bagaimana implementasi rule of law di Inggris, misalnya adalah prinsip supremasi hukum, bahwa prinsip supremasi hukum itu harus didukung dengan kepastian hukum, dan demi kepastian tersebut hukum harus tertulis dalam satu kodifikasi. Jadi untuk legalitas bahwa hukum itu ada supremasi hukum, ada satunya dengan kodifikasi.
Dan yang keempat adalah sosialis legality, yaitu mengimplementasikan sosialisme. Itu nampak bahwa hukum adalah alat di bawah sosialisme dan realisasi sosialisme ketimbang hak perorangan. Kemudian yang kita menginjak ke materi yang terkait dengan demokrasi. Kalau tadi ada negara hukum, kita terkait dengan demokrasi. Pertama saya awali dengan Islam dan demokrasi. Itu di halaman 59 sampai 61 di buku itu. Nah, kenapa ini saya munculkan? Karena ada perdebatan antara bagaimana posisi Islam dan demokrasi itu, atau bagaimana kaitan Islam dan demokrasi itu. Ternyata setelah ada beberapa pendapat dan beberapa literatur, akhirnya ada 3 yang bisa disimpulkan. Yang pertama, Islam dan demokrasi adalah 2 sistem politik yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi Islam sendiri, demokrasi sendiri. Kemudian yang kedua, itu Islam berbeda dengan demokrasi. Kalau tadi sistemnya ini kan ini maknanya Islam berbeda dengan demokrasi. Dan yang ketiga, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi. Ini yang lagi ngetren di negara-negara bahwa ternyata demokrasi tidak dapat masuk di negara-negara yang bertipe demokrasi Islam. Kemudian materi berikutnya adalah demokrasi dan demokratisasi. Itu ada di buku di halaman 61 sampai 63. Bahwa demokrasi itu didukung oleh 8 jaminan kelembagaan. Ada kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi, kebebasan menyatakan pendapat, hak memilih dalam pemilu, hak untuk memilih jabatan publik, hak para pimpinan untuk bersaing memperoleh dukungan dari rakyat, tersedianya sumber informasi alternatif, kemudian terselenggaranya pemilu yang bebas dan jujur, dan yang terakhir adalah adanya lembaga yang menjamin agar kebijakan publik tergantung pada suara pemilu. Nah, ke-8 itu yang menjadi rujukan untuk munculnya demokratisasi. Demokratisasi itu biasanya ada yang memaknai bahwa kita masih belajar demokrasi, bahwa kita masih harus butuh bagaimana demokrasi yang benar. Itu bisa dikatakan sebagai demokratisasi. Oleh karena itu, konsep demokrasi ada 4. Ada transisi. Transisi artinya apa? Sebelum negara itu berdemokrasi, mengarah ke demokrasi. Kemudian yang kedua ada liberalisasi. Bisa dimaknai memang demokrasi itu kan intinya kan kebebasan, liberalisasi. Kemudian yang ketiga instalasi. Artinya instalasi terkait dengan bagaimana pertumbuhan demokrasi. Dan yang terakhir adalah konsolidasi demokrasi itu sendiri. Nah, demokratisasi ternyata itu dalam suatu negara bisa merubah harapan elit politik dan tinggal laku banyak orang. Nah, apakah di Indonesia bisa? Itu tergantung penafsiran kita masing-masing. Kemudian prinsip dan parameter demokrasi. Jadi demokrasi berdasarkan prinsip bahwa pemerintahan ada untuk melayani kepentingan rakyat, bukan rakyat ada untuk melayani kepentingan pemerintahan. Pemerintahan demokratis jika ada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, di halaman 64 sampai 66 itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah demokrasi deliberatif. Ini demokrasi yang dalam beberapa literatur sekarang lagi ngetren. Disebut demokrasi deliberatif itu ternyata dimunculkan oleh Jürgen Habermas yang mendasarkan pada unsur rasionalitas dan kebebasan. Nah, demokrasi deliberatif itu menekankan pada unsur partisipasi dan kesetaraan dalam rakyat, dalam proses pengambilan keputusan yang secara transparan dalam ruang publik. Jadi demokrasi deliberatif itu harus tersedia ruang publik untuk selalu mengkritisi pemerintahan, ruang publik selalu untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintahan. Kemudian konstitusi demokratis. Sudah banyak paham bahwa konstitusi itu adalah naskah tertulis dalam suatu negara yang mengatur tentang sistem penyelenggaraan negara. Nah, harus dimaknai bahwa konstitusi demokratis itu mempunyai prinsip-prinsip dasar demokrasi. Di antaranya menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan, lagi-lagi kedaulatan rakyat, kemudian adanya kekuasaan mayoritas dan terjaminnya hak minoritas, kemudian yang ketiga pembatasan kekuasaan pemerintah,
Yang keempat, pemisahan dan pembatasan kekuasaan negara berdasarkan ajaran trias politika, kontrol keseimbangan antar lembaga negara, proses hukum, dan pemilu sebagai mekanisme peralihan kekuasaan negara. Nah, terkait dengan konstitusi demokratis, maka lanjutannya adalah pemerintahan demokratis. Bagaimana pemerintahan demokratis setelah menjalankan kekuasaan konstitusi demokratis? Nah, di sini ada beberapa item unsur. Yang pertama, pemerintahan yang bertumbuh pada persetujuan dari pemerintah, check and balance. Selama ini kita selalu ribut check and balance. Kemudian struktur pemerintah, pemisahan kekuasaan, nah judicial review yang kita sudah ada, pengisian jabatan publik, pemilihan umum dan kewakilan. Nah, yang terakhir dari materi buku itu adalah negara hukum di Indonesia, itu adalah ada di dalam buku halaman 76 sampai 102, dan agak banyak, dan ditampilkan juga dalam tabel 6. Jadi bagaimana wajah atau potret negara hukum Indonesia. Nah, kita awali dengan konsep. Tadi kan ada 4 konsep. Ada demokrasi, ada Arestat, rule of law, dan social legality. Nah, Indonesia ternyata setelah kita lihat konsep yang berlaku di Indonesia dan implementasinya, ternyata itu adalah Restat. Kenapa Restat? Ya bisa dipahami. Karena kita bekas jajahan Londo, kan gitu. Jadi semua, bahkan BW, WVK, WVS, itu kan semua produk Londo. Belum produk Indonesia kan baru kitab hukum acara pidana. Kita mau membuat undang-undang hukum pidana aja masih repot, masih ribut. Yang salah satunya ternyata persoalan santet. Ya. Nah, kemudian ternyata konsep negara hukum di Indonesia itu konsep Restat antara FG Style dan Scale Tema. Tetapi satu hal yang menonjol, yang membedakan dengan negara-negara lain, bahwa negara-negara lain itu juga punya negara hukum, tetapi dengan ciri khas negaranya masing-masing, maka muncullah di Indonesia adalah negara hukum Pancasila. Nah, kenapa negara hukum Pancasila? Apa? Kenapa disebut sebagai negara hukum Pancasila? Ternyata di situ dikatakan ada unsur kekeluargaan. Jadi unsur dalam negara kita itu yang utama adalah kekeluargaan. Oleh karena itu kan, karena kekeluargaan akhirnya kan pimpinan diisi oleh keluarganya. Kemudian unsur-unsur publik diisi oleh unsur kekeluargaan. Jadi keluarganya, padahal dimasuk kekeluargaan Indonesia, ya, bukan kekeluargaan yang jabat yang gitu. Habis bapaknya, istrinya, anaknya, ponakannya, pembantunya, nah itu kan kekeluargaan. Tapi itu praktek kekeluargaan yang salah. Kemudian musyawarah. Nah, ternyata Indonesia itu mengadap normalisasi Islam. Dan itu sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, sila keempat dari Pancasila itu kan intinya adalah musyawarah. Jadi sebetulnya kalau kita konsisten dengan konsep negara hukum Pancasila, kita musyawarah, bukan voting. Nah, kemudian pengakuan dan perlindungan asasi manusia, sudah biasa pada umumnya, negara berdasarkan pada trias politika, kemudian pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Jadi kan di buku itu sudah saya tentukan ada banyak undang-undang terkait dengan penyelenggaraan negara, kepastian hukum, persamaan, demokrasi, pemerintahan melayani kepentingan umum. Nah, itu semua tidak boleh lepas dari 5 unsur fundamental kita Pancasila. Nah, ini contoh bagaimana pelaksanaan negara hukum di Indonesia. Misalnya, pelaksanaan musyawarah, itu kan berarti implementasi dari sila keempat. Ada beberapa peraturan perundang-undangan di buku itu sudah dicantumkan sebagai implementasi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, yang terakhir, demokrasi Indonesia. Bagaimana konsep demokrasi Indonesia? Konsep demokrasi Indonesia ya hampir sama, bahwa ternyata secara konstitusional kita sudah mengatur. Bisa dibuka di alinea keempat, ya. Di alinea keempat itu kan berbunyi bahwa struktur pemerintahan negara didasarkan pada kedaulatan rakyat.